Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada Jumat yang penuh berkah ini, pada tahun baru 2024 Masehi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang yang mulia ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam kembali pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Sebagaimana biasanya, sebelum khatib menyampaikan mau'izah khutbah pada siang yang mulia ini, khatib kembali mengajak kita semua, seiring dengan tahun 2024 Masehi ini, mari sama-sama kita tingkatkan kuantitas, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan pakaian takwa tersebut melekat dalam hati sanubari kita semua sampai nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada siang yang mulia ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majlis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, Islam agama cinta perdamaian. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Islam tidak bisa dipungkiri bahwa makna kata daripada Islam itu sendiri maknanya selamat dan menyelamatkan. Makanya terpesan, tersimpul pesan dalam agama Islam ini bahwa siapa yang masuk ke dalam agama tersebut dan siapa yang mengamalkan agama tersebut, di samping dirinya selamat, dia juga harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang. Makanya di sini saudara sekalian, Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama sekuler.
Islam bukan pula agama pengujar kebencian. Islam adalah agama cinta dengan damai, agama moderat, agama yang menjunjung tinggi hak dan hukum, martabat pemeluk agamanya, dan begitu juga manusia pada umumnya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 107 yang sudah khatib bacakan tadi, banyak lagi dalil Al-Quran, tak bisa disebutkan semuanya. Hadis Nabi juga banyak. Cukup satu ayat ini saja yang memastikan bahwa kehadiran agama Islam ini, kedatangan agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan utamanya tak lain dan tak bukan adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita rujuk tafsir ayat ini, jelas bahwa salah satu di antara rahmat Allah Ta'ala melalui ajarannya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah agama perdamaian. Islam mencintai kedamaian. Islam tidak suka dengan pemusuhan. Islam tidak suka dengan kebencian dan segala macamnya. Walaupun hari ini banyak orang-orang yang mengkampanyekan bahwa agama Islam ini tidak toleran, agama Islam tidak moderat, agama Islam adalah sekular. Ini semua pada dasarnya adalah propaganda yang dibangun oleh orang-orang yang sama sekali tidak akan pernah senang terhadap agama Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjadi kritikan mereka bahwa mengklaim agama Islam bukan agama toleran, bukan agama lemah lembut, bukan agama perdamaian. Bahkan Islam adalah agama sadis, agama yang menyukai kebencian. Berdalih dengan adanya ayat-ayat jihad dalam Al-Quran. Perlu kita luruskan saudara sekalian, ayat-ayat Al-Quran dalam jihad bukan berarti tidak punya aturan, bukan tidak punya tata cara, tapi perlu pemahaman yang dalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang jihad, jangan sampai terlintas dalam benak pikiran kita kalau jihad itu hanya dengan mengangkat senjata, membombardir, menembakkan peluru, menembakkan pistol kepada orang lain. Tidak hanya ini. Kita baca tafsir, kita pahami baik-baik bahwa jihad dalam agama ini pada dasarnya bukan hanya sebenar-benar jihad yang dipahami hari ini, akan tetapi jihad memiliki kode etik. Kalaulah manusia bisa bertahan dengan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bertahan. Tapi ketika sudah tidak bisa bertahan, musuh selalu mengusik, baik secara personality maupun secara keseluruhan agamanya, totaliti agamanya, maka disinilah Islam menyuruh kita untuk berjihad. Itu pun punya kode etik. Dalam melakukan peperangan, dalam melakukan kemarahan, Islam juga mengatur polanya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang Israel laknatullah, membabi buta, tidak mengerti, tidak paham akan kode etik peperangan sebagaimana yang Islam miliki dan yang harus kita amalkan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya muncul di barat Islamophobia, semacam pemahaman, semacam community yang rasanya mereka khawatir terhadap Islam. Mereka takut seolah mendengar kalimat Islam, karena dalam pikiran mereka terdoktrin bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, karena ada jihad dalam Al-Quran. Begitu juga seterusnya, mereka mengklaim bahwa Islam bukan agama toleran. Kenapa di dalam Islam ada pembunuhan? Perlu kita catat saudara sekalian, pembunuhan dalam agama Islam juga punya aturan. Manusia ini sangat mahal harganya. Dalam agama Islam dipelihara, harta yang kita punya itu dijaga oleh Islam. Makanya 6 maqasid syariat Islam sangat jelas sekali bahwa Islam menjaga hak kita. Tidak hanya
jiwa kita, raga kita, bahkan properti yang kita miliki dijaga oleh Islam. Makanya tidak boleh mencuri harta orang, tidak boleh membunuh orang. Makanya perlu dipahami baik-baik. Ketika Islam berbicara tentang pembunuhan, maka ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama yang mana kita harus melakukan pembunuhan. Begitu juga ada di situ kalimat qisas. Orang hari ini menjad bahwa Islam itu adalah agama mengujar kebencian, agama pembalas dendam. Kenapa ada qisas? Ini juga perlu diluruskan bahwa qisas dalam agama memiliki makna yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah katakan walakum fil qisasi hayatun, supaya jiwa kita terjaga. Tidak seperti hari ini, permasalahan sepele terjadi pembunuhan. Tiap hari kita tonton berita di televisi, kita baca di media, semuanya kriminal, pembunuhan di mana-mana. Padahal dalam agama Islam sangat menjaga jiwa raga kita. Tidak boleh menumpahkan darah sewena-wenanya. Dalam hadis yang sahih, dalam Al-Quran juga didukung, siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa dalil yang benar, maka taubatnya dia sudah membunuh seluruh umat manusia. Bayangkan saudara sekalian, saudara kita di Palestina hari ini, hampir 20.000 orang yang sudah meninggal, yang sudah syahid. Ini adalah bentuk kezaliman yang besar, kebiadaban yang besar yang dilakukan oleh Israel dan para pendukungnya yang sama sekali tidak akan pernah senang terhadap ajaran Islam ini, sebagaimana yang Allah katakan wala tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang sampai kita mengikut kemauan mereka, barulah mereka senang. Dan itu pun tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu saudara sekalian, Islam adalah agama perdamaian. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk menjaga kesucian agama ini. Kita berkewajiban untuk menebarkan visi misi agama Islam ini, supaya rahmatan lil alamin ini bisa terasa oleh diri kita dan bisa pula dirasakan oleh alam semesta ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penyebab kalau hari ini ada dalam pikiran kita terkesan bahwa agama Islam ini tidak cinta damai, atau andaikan ada hari ini orang-orang yang berkuar-kuar mengatakan agama Islam ini tidak cinta damai, maka perlu saya ulang sekali lagi, ada dua penyebab utamanya. Pertama, sina'atul gharbi, propaganda yang dibangun oleh orang-orang barat, yang mana mereka ingin mengadu kita semua, ingin merusak internal umat Islam sendiri, sehingga kita diadu-adu, sehingga kita diadu domba antara kita sama kita, karena inilah visi mereka, ingin menghancurkan kita. Yang kedua, ada juga penyebabnya wa akhta'ul muslimin, kesalahan kita orang-orang Islam yang tidak mengerti sama sekali tentang agama ini. Berbicara masalah jihad, kita tidak mengerti jihad dalam agama. Ini harus kita evaluasi juga diri kita. Oleh karena itu kita harus belajar memahami agama ini, yang mana dalam agama kita tidak ada batas akhir untuk senantiasa belajar sampai kematian menjemput diri kita semua. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan semangat kepada kita untuk sama-sama menyatakan bahwa Islam itu adalah agama rahmat, agama cinta damai. Oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kita sampai nantinya bangsa dan negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sebagai closing statement khutbah kita pada siang yang mulia ini, contoh konkret Islam itu adalah cinta damai. Dalam Al-Quran Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara dimanapun dia berada. Fa aslihu bainahuma. Jika terjadi perbedaan pendapat, selisih, salah paham, Islam katakan damaikan mereka. Damaikan mereka. Itu contoh konkret. Dalam hubungan berkeluarga juga jelas. Wa in imra'atun khafat min ba'di nusuziha. Kalau dalam rumah tangga terdapat nusus, kata Allah Ta'ala, ada tanda-tanda di antara istri kita sudah mulai tidak taat, baik terhadap agama maupun terhadap diri kita. Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala, damaikan mereka. Bukan ceraikan mereka, bukan hancurkan rumah tangganya, tidak. Damaikan mereka. Ini contoh konkret Islam mencintai kedamaian. Oleh karena itu, saudara sekalian, tebarkan kedamaian ini. Damai di antara kita. Hilangkan polemik. Lihat persamaan. Kemudian tutup perbedaan. Bahkan sampai titik terakhir, kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri. Kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيماننا وأنزل السكينة على قلوبنا ووحد صفوفنا يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفر والمشركين في كل زمان في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.